Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama doa pagi, membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh keberadaan diri kita hari ini. Sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau karuniakan untuk kami jalani. Saat ini kami mengkhususkan waktu ini untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh pengertian, sehingga kami boleh bisa memahami dengan baik, terlebih menjadi pelaku firman di dalam keseharian kami di tengah kehidupan berkeluarga. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Mazmur 128. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai berkat atas rumah tangga. Ya, berkat atas keluarga. Ada sebuah kisah menarik, saudara, mengenai Jennifer Pan. Jennifer Pan ini berasal dari Vietnam. Ia dan keluarganya pindah ke Kanada karena orang tuanya ini bekerja begitu keras untuk menyekolahkan anaknya. Maka orang tuanya punya ekspektasi yang tinggi terhadap Jennifer dan adiknya. Sehingga mereka terus ditekan untuk belajar dengan rajin, untuk belajar lebih lama supaya bisa berprestasi. Tidak hanya itu, saudara, ia dituntut untuk selalu juara kelas sejak masih kecil. Dan kalau nilainya turun, maka ia akan dipaksa untuk belajar lebih lama, untuk belajar lebih keras.
Jennifer tidak pernah dibiarkan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Kesehariannya dihabiskan untuk belajar atau enggak pergi les. Sehingga ketika ia mengalami masa-masa studi yang susah, nilainya turun, itu menjadi ancaman yang tidak bisa diterima oleh keluarganya. Jadi kalau keluarga lain, saudara, dapat nilai B udah puas. Kalau di keluarga Jennifer nggak dapat nilai A atau A+, itu nggak bisa. Sehingga ketika SMA, ketika nilainya turun, banyak yang B dan seterusnya, maka ia mulai berbohong kepada orang tuanya. Tidak hanya mulai berbohong, ia bahkan memalsukan rapotnya. Ketika ia diterima di sebuah universitas dan lantas tidak lulus SMA karena satu pelajaran, maka ia berbohong, memalsukan nilai-nilainya dan mengatakan kepada orang tuanya kalau ia diterima di universitas tersebut dan mendapatkan beasiswa sehingga tidak pernah meminta uang. Padahal Jennifer tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah melanjutkan pendidikannya. Dan ketika orang tuanya tahu, maka yang terjadi adalah hukuman berat diberikan kepada Jennifer. Ia seperti tahanan rumah, saudara, sehingga tidak ada handphone, tidak ada laptop, dikurung di rumah, dan dia ini nggak boleh pacaran. Padahal saat itu ia sedang berpacaran dengan seorang laki-laki. Nah, yang menarik, saudara, ketika ia mengalami hal ini, maka dalam diri Jennifer mempunyai rencana untuk menghabisi kedua orang tuanya. Yang ia lakukan adalah bersama sang pacar, ini kemudian menyewa pembunuh bayaran, saudara. Seolah-olah rumahnya dirampok, ya, dan dia berteriak minta tolong, kira-kira adegannya seperti itu. Tapi karena pacarnya merasa ini udah terlalu jauh, pacarnya ini mundur dari hal tersebut, begitu ya. Kemudian rencana ini dijalankan oleh Jennifer sehingga ketika perampok dalam tanda kutip itu datang ke rumahnya, maka ibunya meninggal karena ditembak 3 kali dan langsung meninggal di tempat. Sedangkan ayahnya sekalipun sudah ditembak, ternyata dia bisa tetap selamat. Dan karena hal ini, saudara, maka Jennifer dihukum seumur hidup, ya, dalam penjara. Anak yang tadinya dikatakan sebagai anak emas, kemudian berbalik menjadi anak yang membunuh orang tuanya karena tekanan yang begitu berat yang ia rasakan di tengah keluarga. Apa yang dialami oleh Jennifer ini sesuatu yang tragis, saudara, sesuatu yang menyedihkan. Dan yang menarik dalam kisah ini adalah kalau misalnya dilihat di media sosial, di Instagram itu, maka ada sebuah caption yang diberikan, ditanyakan, ya. Caption itu mengatakan kalau sudah begini, maka siapa yang salah? Apakah orang tuanya? Apakah anaknya? Mungkin pendapat kita berbeda-beda. Ya gimananya anak kan gimana orang tua. Siapa suruh orang tuanya memperlakukan dia seperti itu? Atau anaknya kan udah dewasa, kenapa dia nggak bisa mengatasi masalahnya? Ya salah anaknya lah, dan seterusnya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai kegagalan atau permasalahan yang terdapat di dalam keluarga, maka sebenarnya ini bukan tentang siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan, bukan tentang itu. Karena pasti semua orang punya andil atau peranan di dalam hal tersebut. Saudara, api yang kecil kalau disiram pakai air ya mati. Tetapi kalau api yang kecil itu disiramin bensin, maka ia tidak hanya bisa membakar rumah, tetapi juga bisa membakar seisi hutan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam kehidupan Jennifer menunjukkan sisi pahit dalam hidup berkeluarga yang mungkin juga kita rasakan. Walaupun tidak se-ekstrim sampai membunuh begitu ya, tetapi mungkin sedikit banyak ekspektasi, tuntutan, tekanan itu kita rasakan. Kalau kita ngebayangin gambaran ideal tentang keluarga, maka apa sih saudara yang kita bayangkan? Orang-orang kan biasanya akan membayangkan keluarga atau rumah itu harusnya menjadi tempat yang penuh kehangatan. Betul ya? Keluarga atau rumah harusnya menjadi tempat menerima diri kita apa adanya, menjadi support system dalam titik-titik rendah kehidupan kita.
menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang aman. Tetapi kenyataannya saudara, gambaran ideal itu tidak melulu dirasakan oleh orang yang menjalankan hidup berkeluarga, yang ada di tengah-tengah keluarga. Kenyataannya, keluarga justru bisa menjadi lingkungan terdekat yang melukai kita begitu dalam, ya, yang menyakiti seseorang begitu dalam. Kenapa? Karena ngerasa sama keluarga, ngerasa sama orang yang dekat, maka ngomong udah nggak lagi dijaga. Kan kalau sama orang asing, kita mau marah, mau ngomong, mau kesel, kita kan akan jaga. Betul ya? Mau marah tapi tahan. Mau kesel, ingat kan seperti itu. Tetapi kadang di tengah keluarga, kontrol seperti itu hilang. Sehingga kita mengatakan aja segala sesuatu secara istilahnya terang-terangan, saudara. Seolah-olah gak ada perasaan yang perlu dijaga di dalam keluarga. Kadang-kadang batas-batas privasi menghilang begitu saja. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada anggota keluarga yang suka menuntut, yang rasanya gak pernah puas, gak pernah cukup dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita di luar udah pusing, pulang ke rumah makin pusing. Keluarga seringkali tidak menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Dan ketika itu terjadi, saudara, maka harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kan kita nggak bisa mengatakan begini, saudara, aduh pasangan saya nggak enak nih, kayaknya saya salah pilih, udah diretur aja lah. Atau enggak tuker tambah aja, enak bener ya, atau enggak di cancel aja, kan nggak bisa, saudara. Pasangan orang tua kita ini kan bukan barang. Ketika ternyata anak kita bikin ulah, mantu kita banyak gayanya, udah masukin lagi aja ke perut, kan nggak bisa, saudara. Karena memang Tuhan memberikan keluarga, seberapapun terbatasnya itu, dengan sebuah tujuan baik yang kita nggak bisa lepaskan begitu aja, yang nggak bisa kita putuskan begitu saja atau kita kembalikan begitu saja. Memang dalam setiap permasalahan penting untuk tahu apa yang menjadi akar permasalahan. Tetapi jangan lupa, saudara, bahwa lebih penting lagi untuk menentukan langkah pemecahan dari masalah yang kita miliki di keluarga. Jadi jangan cuma berpikir, ini salah siapa nih, ini akarnya gimana. Iya, itu oke, tapi langkah ke depan apa, what's next, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Perikop yang kita baca pada hari ini, saudara, berkat atas rumah tangga, menjadi perikop yang menarik karena kita semua diajak untuk melihat apa sih sebenarnya yang paling mendasar yang harus kita hidupi dalam berumah tangga atau berkeluarga. Tentu hal ini berlaku untuk semua orang, baik menikah ataupun tidak menikah, karena pasti kita punya keluarga. Kecuali sudah sebatang kara ya, tapi toh sebelumnya pasti punya keluarga. Atau kita mungkin akan membangun hidup berkeluarga. Firman Tuhan mengatakan kalau orang yang takut akan Tuhan, berkatnya itu akan nampak melalui anggota keluarga. Dan dalam perikop kita, saudara, menarik karena di sini dikatakan ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Itu adalah berkat yang dirasakan oleh orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya seperti anggur dan juga zaitun ini apa, saudara? Kedua buah ini adalah buah yang penting di dalam kehidupan orang Israel. Saudara tentu ingat satu bagian dalam kitab Yohanes yang mengatakan setiap pohon anggur ya, cabang-cabangnya itu ranting-rantingnya akan dipotong supaya berbuah lebih banyak. Artinya ketika berbicara istri atau anggota keluarga kita seperti pohon anggur yang berbuah banyak, artinya dalam kehidupan berkeluarga dia benar-benar jadi berkat, menunjukkan dampak yang begitu luar biasa. Termasuk pohon zaitun, seperti tunas pohon zaitun yang ketika pohonnya ditebang, maka tunas itu akan muncul, saudara, sebagai kehidupan yang baru, yang memunculkan pengharapan dalam hidup
berkeluarga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa orang yang takut akan Tuhan kok berkatnya seperti itu ya? Kenapa orang yang takut akan Tuhan kok bisa anggota keluarganya juga berbuah seperti itu? Mengapa, saudara? Karena orang yang benar-benar takut akan Tuhan akan mendidik dirinya sendiri, bahkan keluarganya seturut dengan perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, kan gak mungkin, oh saya takut akan Tuhan, anak saya jadi bejat gak apa-apa, istri saya serong gak kenapa-napa. Kan gak mungkin, saudara. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan mendidik dirinya sendiri, begitu pula keluarganya, orang-orang terdekatnya untuk seturut dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Untuk melatih dan mempraktikkan imannya dalam hidup keseharian bersama dengan keluarga. Artinya akan ada sebuah proses pembentukan satu dengan yang lain. Belajar dari satu dengan yang lain. Diingatkan oleh satu dengan yang lain. Dituntun oleh satu dengan yang lain anggota keluarga kita. Itulah, saudara, yang menolong setiap anggota keluarga pada akhirnya bisa dibentuk berbuah lebat, bisa menjadi berkat. Jadi kalau misalnya kita mengalami permasalahan, jangan didiemin. Cepat-cepat dibereskan supaya nggak terlanjur busuk, permasalahan itu nggak terlanjur membuat keluarga kita tuh busuk, saudara. Kalau ada komunikasi yang nggak bisa terjalin, udah nggak tahu lagi ngomongnya gimana, maka cari cara. Ketika hubungan sudah terlalu dingin, cari cara. Ketika rasanya dikit-dikit ngomong berantem, pergi konsultasi, do something, lakukan sesuatu. Karena mereka adalah orang terdekat kita yang penting untuk diperjuangkan melampaui ego dan kebenaran diri kita sendiri. Tinggal kita pilih, saudara, ketika mau menghadapi permasalahan, maka yang mau kita perjuangkan ego kita atau hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut. Ya, Albert Einstein, saudara, pernah mengatakan kalau ego itu sama dengan 1 per pengetahuan. Jadi semakin besar pengetahuannya, semakin kecil egonya. Semakin kecil pengetahuannya, maka semakin besar egonya. Kenapa? Karena pengetahuan ini tidak hanya bicara tentang pemahaman kita ilmu tentang sesuatu, enggak. Tapi berbicara tentang pengertian. Semakin besar pengertian kita, maka ego kita akan semakin kecil. Dan semakin kecil pengertian kita, lu mau ngapain kek, gak peduli, yang penting saya. Semakin besar ego yang kita miliki. Ketika seseorang takut akan Tuhan, hidup untuk seturut dengan Tuhan bersama dengan keluarganya, sehingga ketika terjadi kegagalan, saudara, maka mereka akan berusaha untuk bangkit bersama-sama dan bukan saling nyalahin. Ketika ada yang tersesat, ada yang jatuh, bukannya dibuang, pergi kamu dari rumah, bukan begitu. Justru keluarga menjadi support system yang menolong, mendampingi, bukan justru malah marah dan mengusir. Ketika kita disakiti, maka kita menjadi orang yang akan memberikan maaf, menintrospeksi diri kita, kemudian berubah, saling berubah, entah kita menyakiti atau kita disakiti. Ketika mulai terasa jauh, maka kita akan berinisiatif untuk mendekat, cari cara untuk berproses bersama. Itu akan menolong keluarga kita untuk bisa berbuah lebat. Karena apa? Takut akan Tuhan itu menjadi awal dari hikmat yang menuntun. Jadi saudara, refleksi kita hari ini apa? Kalau kita merasa hidup berkeluarga yang kita jalani ini belum jadi berkat dalam hal apapun, mari kita introspeksi diri. Jangan cuma sendiri, introspeksi sama-sama. Supaya kita tahu apa yang harus diperbaiki.
supaya kita tahu untuk menggumulinya itu seperti apa. Saya ketika bawa renungan lansia beberapa waktu yang lalu, saudara, saya katakan begini, setiap orang mungkin punya masalah, tapi nggak semua orang menggumulinya. Setiap orang mungkin punya masalah, tapi nggak semua orang mendoakannya. Setiap orang mungkin punya masalah, tapi belum tentu orang belajar dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, ketika ada hal yang gak beres dalam keluarga kita, gumuli hal itu bersama-sama. Introspeksi, kelola, cari jalan terbaik. Minta tolong Tuhan untuk memimpin kita melalui masalah tersebut. Dan itu haruslah dimulai dari sekarang. Karena kita tidak tahu kapan segala sesuatu akan berakhir. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan apa-apa. Biarlah berkat atas rumah tangga itu kita bisa dapatkan sebagai hasil ketika kita mengikut Tuhan. Hasil yang merupakan wujud dari proses hidup yang begitu panjang bersama keluarga, bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami belajar untuk mengelola kehidupan berkeluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami menyadari bahwa keluarga kami penuh dengan keterbatasan, tetapi kami mau mengucap syukur karena ini adalah keluarga yang Tuhan karuniakan. Keluarga yang Tuhan berikan untuk sebuah rancangan baik. Oleh karena itu tolong kami dibentuk dan berproses bersama dalam seluruh keterbatasan yang ada. Kami berdoa biarlah kesehatan dan kekuatan Tuhan karuniakan kepada kami dalam sakit yang kami rasakan. Kami berdoa biarlah pemulihan boleh nyata atas kehidupan kami. Ketika kami tidak pulih sekalipun, ajarlah kami untuk tetap mengimani dengan teguh bahwa penyertaan dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tolong berikan kami semangat dan sukacita sehingga bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh segala kebaikan. Pun kami yang bekerja, menjalankan studi kami, Tuhan yang mampukan kami untuk bisa mengerjakan bagian kami dengan baik. Dan ketika kami berada dalam pergumulan, biarlah hikmat dari Tuhan menuntun kami untuk tahu mana jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.